Halo guys, selamat datang di video belajar Python. Kali ini kita akan membahas tentang while loop, looping dengan jenis while loop. Oke, nah seperti ini guys. While loop ini, while, di sini kita pakai sintaks while, selama. Nah jadi ini cara kerjanya gini guys. Selama kondisi yang di dalam ini true, ya, dia akan mengulangi, dia akan menjalankan semua perintah yang ada di dalam blok ini, ya, blok ini. Nah ini identasinya harus sama ya guys, nggak bisa begini, nggak bisa begini ya kan. Ini harus sama nih identasinya, ya. Misalnya kalau beda satu spasi ya ini nggak bisa guys, error. Harus sama identasinya. Oke. Nah, jika selama nilai i lebih kecil dari 4, ya, dia program akan menjalankan semua perintah yang ada di bawah ini, di blok ini, gitu. Kita print aja seperti ini. Nah, 1, 2, 3. Kenapa cuma 1, 2, 3? Oke, kita breakdown ya guys, langkah per langkahnya, misalnya seperti ini. Oke. Langkah pertama, step pertama, ya. Step pertama adalah misalnya di sini, nilai i sementara adalah 1 nih, i sementara adalah 1. Step pertama dia akan melihat apakah i lebih besar, lebih kecil dari 4, ya. Kondisinya adalah true, ya kan? Kondisinya adalah true karena nilai i sementara di langkah pertama adalah i sama dengan 1, ya kan? Berarti bisa juga di sini bilang 1 apakah lebih kecil dari 4? Ya. Ya guys. Nah, berarti kalau true berarti dia akan menjalankan ini, print nilai i sementara, ya, dan nilai i sementara itu ditambah, ya. Kalau kita udah pernah belajar ini ya guys di video sebelumnya, di video operator, ya, operator yang part, kalau nggak salah part pertama gitu ya. I plus 1 itu sama aja kayak i sama dengan i plus 1. Nah, sama aja nih kayak gini nih. Berarti kalau i plus sama dengan 1, berarti nilai i sekarang adalah 2. Nah, kita rubah nih 2 di sini nih. Berarti nah di sini guys. Ini step pertama nih. Nah, step kedua. Step kedua. Step kedua. Nah, dia akan cek lagi apakah nilai i yang sementara masih di bawah, masih lebih kecil dari 4. Yang kita tahu i sementara adalah 2, ya. 2 ini masih lebih kecil, 2 ini adalah lebih kecil dari 4, ya kan? Berarti kondisinya di sini adalah true, ya, true. Oleh karena itu dia akan menjalankan lagi perintah di sini. Nah, print i dan nilai i sementara yang yaitu adalah 2, ya kan, ditambah 1 lagi, yang artinya nilai i sekarang adalah 3. Kita ubah lagi sini 3. Oke. Nah, di step ketiga sini, ya, apakah i lebih kecil dari 4? Nilai i sekarang adalah i sama dengan 3. Nilai i sekarang adalah 3. Berarti kondisinya masih true ya guys,
masih true di sini. Berarti dia akan menjalankan lagi print i, nilai i, koma i, cari i plus sama dengan 1, koma, berarti nilai i sekarang adalah 4 ya, 4. Jadi kita rubah sini 4. Oke. Nah di step keempat ya kan? Step 4 dia ngecek lagi apakah nilai i sementara, nilai i yang sekarang itu lebih kecil dari 4. Apakah 4 di sini 4 berarti lebih kecil dari 4? Itu adalah kondisi yang salah ya, karena 4 tidak bukan lebih kecil dari 4. Berarti di sini false. Nah, kalau false dia tidak akan menjalankan semua perintah yang ada di bawah while ini. Nah, jadi perulangannya begitu ya guys. Perulangannya. Nah, jadi kenapa 1, 2, 3 ini yang ke print ya? Penjelasannya di sini bisa dibilang. Gitu. I2, I3, 4. Nah, seperti itu guys. Oke. Nah, sekarang ada syntax break. Syntax break ini buat apa? Nah, misalnya seperti ini. Oke. Nah, ini kita ubah 4 deh. Ubah 4. Oke. Nah, kita pakai cara ini lagi ya guys, seperti ini. Seperti ini. Kita if i sama dengan 2 deh. Salah. I sama dengan 2. Oke. Nilai i sekarang adalah 1 ya kan. Step pertama ya. Step pertama, apakah i lebih kecil dari 4 ya kan? Nilai i sekarang adalah 1. Artinya adalah ini kondisi ini adalah true ya. Artinya dia akan menjalankan semua baris yang ada di sini ya. Nah, di dalam while-nya ada if i sama dengan 2. If i sama dengan 2. Benarkah i nilainya 2? Oh, ternyata salah. Berarti false di sini. False ya. Kalau false berarti dia menjalankan dia tidak menjalankan di bawah apapun yang di bawah if, tapi dia akan menjalankan baris selanjutnya, yaitu print angka i sekarang dan nilai value i itu akan tambah 1. Jadi dia akan print i dan nilai i value i tambah 1, yaitu berarti i sekarang adalah i sama dengan 2. Nah, step kedua, step selanjutnya i. Nah, ini kita ubah ya guys, karena i-nya sudah bertambah di step kedua. Dicek lagi, i lebih besar dari 4. Oh iya, true, benar, true. Nah, dicek lagi, if i sama 2, apakah i sama equal dengan 2? Yes, jawabannya true. Berarti, nah di sini ada syntax break, ya kan? Karena di sini kondisinya benar, ada break. Berarti kalau dia ketemu break, ini semua looping akan berhenti sampai di sini. Berarti di sini done.
dia tidak akan melanjutkan lagi sampai kondisi di sini salah. Kondisi di sini false, sorry. Ya. Semua looping kalau sudah ketemu dengan sintaks break ini, semua akan berhenti. Ya, semua akan berhenti. Oke. Nah, ini bedanya. Berarti done. Karena ini ada break, ya, break, ya, artinya ya done. Dia tidak akan melanjutkan semua loopingan. Jadi dia tidak akan ngeprint ini, ngeprint sampai 1, 2, 3 lagi, karena dia sudah ketemu sintaks breaknya. Continue. Nah, ini ya bedanya continue. Kalau continue hampir sama seperti ini, ya. Nah, gini, ketika suatu looping dimanapun stepnya, kalau dia ketemu continue, dia akan mengabaikan semua perintah di bawah continue ini. Nah, gitu guys. Dia akan mengabaikan semua yang ada di bawah continue ini. Oke, kita coba lagi ya guys. Kayak gini. Terus ini 2 misalnya. Nah, oke, ini ada step. Ini ada nilai x ya. Nilai x di sini 0. Nilai x ini 0. Nah, step pertama adalah dia akan ngecek x lebih besar dari 3 atau enggak. Oh iya, lebih besar dari 3. Oke. Oh, ini gue kasih 4 aja deh. Oke. X lebih kecil dari 4. Kondisinya adalah benar. X itu lebih kecil dari 4. Berarti ini adalah true, ya. Yang akan dilakukan adalah dia akan menambah nilai x sama dengan 1, yang artinya x sekarang adalah sama dengan 1, ya kan? X plus di sini x plus sama dengan 1, artinya x sama dengan 1, ya kan, di baris ini. Dan dia akan ngecek if x sama-sama 2, benarkah x equal dengan 2? Oh, bukan. Dia tidak nilai x tidak sama dengan 2. Berarti sini adalah false. Ya. Kalau false berarti dia tetap menjalankan perintah yang di bawahnya, yaitu adalah print. Ya, print. Nah, di sini print x. Nah, oke. Berarti nilai x sekarang ini, karena di step pertama sudah tambahin 1, jadi nilai x sekarang adalah 1. Nah, 1. Oke. Karena kita coba ke step kedua, misalnya x 4. Oke. Benarkah x yang sekarang yang di step 2 ini adalah lebih kecil dari 4? Yes, karena x sekarang ada nilainya 1. Nah, oke. Terus dia akan menjalankan baris ini, yaitu x tambah 1, x plus sama dengan 1, koma, berarti x sekarang adalah 2. Nah, x sekarang adalah 2. If x sama dengan 2, apakah x sekarang, nah berarti sini harus diganti 2 nih, karena sini udah nilainya udah 22, ya. Apakah nilainya x sama dengan 2 sekarang? Yes, true. Ya, true. Artinya dia akan skip semua baris yang ada di bawahnya. Bukan selesai ya, tapi dia akan skip semua baris yang ada di bawah sini. Misalnya bawah sini ada banyak baris nih misalnya, ya kan?
ada banyak baris, salah kayak seperti ini benerin dulu indentasinya. Nah seperti ini dia akan membiarin semua baris di ini nggak akan diproses kalau dia sudah ketemu value continue ini, ya kan, continue ini. Nah bedanya sama break itu ya, continue. Nah skip, dia tidak akan ngeprint ini. Nah di step ketiga X berarti sini udah diubah 2 ya, X 4, berarti nilai X sekarang adalah 2, benar kan? Benar. Itu ada true di sini ya. Oke. X plus sama dengan 1, yang artinya sekarang nilai X sekarang sama dengan 3 ya. Di sini kita ubah dulu 3 di sini ya, terus di if lagi, apakah X sekarang equal dengan 2? Salah, false. Nah berarti dia akan menjalankan perintah ini, print X. Nah seperti itu. Dan di step keempat ya kan, X 4, X lebih kecil dari 4, yes, true ya. Nah ini hampir sama, dan berarti nilai X sekarang adalah 4. Nah if X sama-sama dengan 2, sorry, oh ini 2 ya, sorry gue salah ini, sama dengan 2 berarti false karena nilai X sekarang adalah 3 ya. X sama dengan 4, sorry, sama dengan 4 di sini berarti 4 juga, false berarti sini print X. Nah di step kelima apakah X masih lebih kecil dari 4? Yang kita tahu adalah X sekarang nilainya udah 4 di step kelima ini, berarti di sini adalah false. Berarti selesai sampai di sini. Oke. Nah gitu guys, berarti selesai. Dan nah ini kita bisa lihat ya, bisa kita print dulu. Nah dia akan ngeprint ini di sini nilai X saat nilai X adalah 1, dia tidak akan ngeprint saat nilai X sama dengan 2, karena di sini X sama dengan 2 ini dia bertemu dengan sintaks continue ya, yang dimana kalau ketemu sintaks continue berarti baris di bawahnya ini tidak akan diproses, dibiarin aja, dicuekin saya gitu. Nah di step selanjutnya dia akan tetap ngeprint X sama dengan 3 dan X sama dengan 4. Kenapa X sama dengan pas? Nah X sama dengan 4, dan step kelima ini loopingannya istilahnya berhenti karena nilai kondisi di sini sudah false. Jadi begitu. Jadi yang di print adalah 1, 3 dan 4 doang. Oke. Nah ini yang else yang di bawah ini, ketika ini sudah false, istilahnya di sini ya udah false, di step 5 ini false, dia akan menjalankan semua perintah yang ada di bawah else. Bedanya gitu aja. Misalnya kayak gini, di sini gue ngeprint 1 sampai 5. Setelah selesai, setelah kondisi di sini false, dia akan mengeprint nilai ini, semua perintah yang ada di bawah else ini. Gitu, jadi ya begitu. Oke guys, segitu dulu materi while loops kita. Kalau ada kesalahan mohon koreksinya ya guys.
Thank you yang udah nonton dan semoga video ini bermanfaat. Thank you.